Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat, lindung nalantai, salam sujud karena yang malempang. Adil katalinu, berceramid kasaruga, besengat kajubata. Arus. Baik, berjumpa kembali kita pada pagi hari ini dalam program Perangkat Daerah Bicara, yang mana program ini diinisiasi oleh Dinas Kominfo Barito Selatan sebagai layanan media komunikasi kepada masyarakat untuk OPD, memberikan kesempatan kepada perangkat daerah menjelaskan tentang program layanan utama yang dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun layanan kepada masyarakat. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan dipandu oleh kami sendiri. Saya adalah Anas dari Inspektorat Kabupaten Barito Selatan, dan tema kita hari ini membahas tentang strategi pengawasan di tengah efisiensi. Apakah bisa seperti itu? Nah, karena yang kita bahas kali ini adalah terkait dengan efisiensi dan pengawasan. Kita pada pagi hari ini diberikan narasumber yang istimewa, karena hari ini ada Ibu Inspektur sendiri yang datang. Ada Ibu Yulistianti Yuda. Selamat pagi Bu, apa kabar? Baik. Mungkin tidak banyak masyarakat yang tahu bahwa di Inspektorat itu yang memimpin inspektorat bukan kepala. Kadang-kala ada kekeliruan, kepala inspektorat atau pimpinan inspektorat. Di Inspektorat Barito Selatan itu dipimpin oleh inspektur sendiri. Nah, jadi mungkin kita akan banyak membahas tentang kegiatan program utama dari inspektorat daerah, dan nanti kaitan utamanya terhadap efisiensi anggaran yang akan dilaksanakan pada Kabupaten Barito Selatan. Baik, mungkin Ibu Inspektur bisa dijelaskan sedikit Bu, di inspektor ini apa saja sih yang ada di inspektorat, seperti dari segi strukturalnya maupun dari tugas dan fungsinya inspektorat ini, apa sih sebenarnya yang paling utama yang dilaksanakan oleh inspektorat maupun nanti yang bisa dilayani oleh inspektorat kepada masyarakat luas ataupun kepada perangkat daerah. Bu, silakan. Terima kasih host yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berkomunikasi gitu, atau memberikan gambaran tentang inspektorat itu seperti apa. Saya sengaja turun langsung untuk hadir dalam podcast ini, tidak menguasakan kepada para irban. Sebenarnya di inspektorat itu ada 4 irban. Irban 1, 2, 3, dan 4. Nah, ada irban 4 itu dia irban khusus. Jadi irban yang menangani pengaduan masyarakat, menangani NCSP KPK, dan menangani investigasi gitu, kerjasama dengan APH. Inspektorat itu terdiri dari selain dari 4 irban, dia terdiri dari para pejabat fungsional. Jadi ada pejabat fungsional, PPUPD, jadi pejabat pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, urusan pemerintah daerah, dan auditor. Jadi di inspektorat itu komposisinya sudah lengkap sekarang karena CPNS yang sudah lulus dalam tes kemarin, dan kuota untuk pejabat-pejabat sudah terpenuhi. Kemudian fasilitas yang ada, tempat mengadu kita namanya undangan mengadu, itu WBS. Itu bisa tempat mengadu, sudah kami sosialisasikan di Facebook, IG, dan di di WA gitu. Sudah tahu, dan itu punya alamat tersendiri. Nah, OPD juga sudah kami sampaikan alamat untuk WBS Inspektorat, itu kerjasama dengan Kominfo juga gitu loh, bukan semata-mata hanya inspektorat yang membangun itu. Sistem itu dibangun dengan Kominfo. Mungkin itu dulu Pak Anas yang bisa kami sampaikan gambaran umum tentang inspektorat itu seperti apa. Diskusi kita ini berjalan mengalir saja gitu ya, jangan terlalu formal lah, supaya bisa keluar gitu apa-apa yang kita sampaikan tentang inspektorat sesuai dengan tema pada pagi hari ini, yaitu strategi pengawasan di tengah efisiensi, apakah bisa. Gimana Pak Anas? Ya, baik. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Jadi untuk diketahui oleh masyarakat luas bahwa ternyata inspektorat itu melaksanakan tugas fungsi utamanya adalah pengawasan. Namun selain pengawasan ada tugas selain itu, yaitu melakukan pembinaan dan menerima konsultasi dan lainnya kepada masyarakat. Dan juga ada salah satu yang tadi dijelaskan oleh Ibu adalah layanan pengaduan yang disediakan oleh inspektorat untuk menerima layanan pengaduan dari masyarakat, entah itu keluhan ataupun pengaduan terhadap penyalahgunaan wewenang, fraud ataupun korupsi seperti itu. Baik, kita langsung masuk ke poin pembahasan kita terkait dengan efisiensi. Mungkin Ibu bisa dijelaskan efisiensi ini apa sih pengertiannya, lalu implikasinya di Kabupaten Barito Selatan,
apa efisiensi yang dilaksanakan seperti itu supaya masyarakat tahu nih ya bahwa efisiensi itu apa dan bagaimana gitu. Terima kasih. Efisiensi itu ini pada kegiatan pengawasan saja ya. Saya berfokusnya pada awalnya itu anggaran kita di posisi 17 miliar gitu. Jadi pada saat itu saya bisa menganggarkan 4 kendaraan dinas roda 4 untuk Irban melaksanakan pengawasan ya. Nah, pada tahun 2024 anggaran itu menjadi 12 miliar gitu. Berarti kita turun sekitar 5M ya. Mulailah saya melakukan strategi-strategi supaya pengawasan bisa berjalan. Sebenarnya efisiensi itu bagus saja, bukannya lalu kita mengatakan efisiensi dikurangi, bukan seperti itu, bagus saja. Cuman OPD-nya tolong fokuskan gitu. Anggarannya kayak inspektorat, anggaran pengawasan jangan terlalu banyak di perjalanan dinas. Karena kebanyakan berdasarkan hasil pengawasan kami di lapangan, kebanyakan itu hanya mikir perjalanan dinas saja gitu. Jadi bukannya mikir fokus pengawasan, fokus pekerjaannya seperti apa. Kayak OPD itu dia urusan wajib itu harus dipenuhi. CPN SPM kadang-kadang dianggarkan uangnya sedikit, tidak memadai. Nah, kalau sudah diefisiensi di perjalanan 50%, maka kita harus mengenjangkan ikat pinggang. Jangan ada lagi kepala-kepala OPD atau kabit-kabit hanya mikir perjalanan saja. Pikirkan bagaimana dia mencapai tujuan organisasi di bidangnya masing-masing. Contoh seperti di Irban 1, 2 dan 3 ya. Mereka kan memegang beberapa OPD dan masing-masing 2 kecamatan gitu. Jangan sampai dengan adanya efisiensi pengawasan OPD, terutama pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan itu tidak terjamah gitu, sehingga ketika pemeriksaan BPK terjadi maka banyaklah temuan BPK gitu. Nah, inspektorat dengan adanya efisiensi ini sudah memiliki strategi tersendiri gitu di program kerja pengawasan tahunan. Mungkin uniknya itulah inspektorat dengan OPD lain. Kalau kita kan punya program kerja pengawasan tahunan namanya, dan itu di SK-kan Bupati. Saya tidak tahu apakah para kepala-kepala OPD mereka punya program kerja setiap tahun seperti kita ya, dan di SK-kan oleh Bupati. Dan ketika kita menandatangani perjanjian kerja dengan Pak Bupati, kita komitmen gitu. Contoh seperti pengawasan desa apa ya, dalam 1 tahun kita harus masuk di 12 desa. Itu apakah itu nanti tercapai atau tidak? Itulah ukuran kinerja seorang inspektur dan nanti diturunkan kepada para Irban. Nah, kemudian ada strategi gitu, saya merubah strategi ketika melaksanakan pengawasan ini. Maksimum di dalam surat tugas itu ada 5, Pak Anas. Jadi ada wakil penanggung jawab, Irban yang bertanggung jawab melaksanakan perintah dari inspektur, kemudian ada pengendali teknis, ketua tim dan 2 orang anggota. Dan kebetulan sekali para CPNS ini ya diberikan gitu, orang-orangnya pintar semua Pak. Jadi 43 orang yang lulus CPNS itu semua mereka menguasai IT, dan kalau kita kasih pekerjaan itu cepat menyerapnya. Nggak ada yang biasa-biasa sih lihat anak-anaknya, semua pintar-pintar gitu. Iya, betul. Mereka cepat sekali, apalagi ketika sekarang ada tugas tambahan kita Pak Anas. Jadi melaporkan budaya kerja. Jadi budaya kerja ASN yang kita laporkan setiap tanggal 2. Hari ini saya sudah mengkoordinir 35 OPD untuk melaksanakan pelaporan itu setiap tanggal 2, dan ketika saya cek di sistem itu masih kosong. Nah, itu BPKD yang kosong Pak. Belum dilaporkan. BPKD belum melaporkan itu, dan tadi saya sudah berkoordinasi dengan kepala BPKD, dan nanti habis podcast ini jam 11 saya harus koordinasi lagi. Nanti jam 1 ada lagi Zoom kita untuk perubahan budaya kerja ini, Zoom dengan inspektorat provinsi, seluruh inspektur kumpul untuk melaporkan bagaimana format pelaporan perubahan budaya kerja kita. Okay. Kemudian selain pengawasan itu saya juga ini melihat apa ya, tren temuan Pak, tren temuan BPK tahun 2026 atas LKPD 2025. Jadi trennya masih berfokus pada belanja modal ya. Jadi temuan-temuannya kayak temuan kelebihan pembayaran gitu ya, karena kekurangan volume. Kemudian temuan-temuan aset gitu ya. Betul. Aset-aset yang kemudian temuan kesalahan penganggaran,
kesalahan penganggaran OPD masing-masing, kemudian proses PBJ yang tidak sesuai ketentuan dan kurang optimalisasinya dalam PAD. Jadi nanti untuk tahun 2027 ini kebetulan Renja untuk 2027 itu sudah kita input, nanti di penganggarannya mungkin di bulan Juni-Juli atau Juni-Juli ya. Setelah KUA PPS keluar, itu kita mulai lagi merancang nih strategi pengawasan di 2027 itu seperti apa. Nah, dan tren ini nanti mungkin kita akan fokus ke belanja modal di PUPR. Kemudian ada satu lagi yang harus kita fokus, CSR. Jadi tertibnya CSR dari para perusahaan itu kita mau tertibkan gitu. Jangan ada CSR itu yang tidak dilaporkan. Jadi kadang-kadang pimpinan itu tidak tahu CSR ini diberikan kemana gitu. Langsung saja. Seharusnya CSR itu lewat satu pintu gitu kan. Melapor dulu kepada Pak Bupati, Bu PJ Sekda bahwa ini loh CSR. Nah, kemudian baru pengajuan SP2B-nya. Gitu. Nah, kemudian ada satu lagi di Dinas Pendidikan, dana BOS. BOS itu memang harus menjadi fokus pengawasan kita per semester. Atau nanti BOS itu kita lakukan pengawasan di bulan Januari. BOS itu kebetulan ranahnya Irban 2 ya. Nah, kalau Dinas Kesehatan itu fokusnya di Irban 3 ya. Banyak yang harus kita ini karena Dinas Kesehatan itu trennya masalah layanan kesehatan ya, optimalisasi layanan kesehatan. Nah, Irban 1 itu fokusnya di di belanja modal di PUPR. Dan jangan lupa pula kita audit kinerja. Jadi kita mandat MCSP KPK memang wajib audit kinerja 2 ya. 2 audit kinerja per Irban. Tetapi melihat kondisi ini, saya melihat kemungkinan inilah dampak efisiensi. Audit kinerja itu kan kita tidak bisa hanya cukup 10 hari, 20 hari, nggak bisa. Karena itu kan audit kinerja itu seperti penanganan kemiskinan gitu ya, stunting gitu-gitu. Dia punya tema gitu. Jadi nggak bisa kita, dan itu terintegrasi memeriksanya. Jadi OPD yang dari pohon kinerjanya kelihatan gitu ya. Dari pohon kinerjanya kemudian turun ke cascading program kerjanya, baru kita menyusun audit kinerja seperti apa. Nah, ini mungkin yang agak kurang bisa maksimalnya di audit kinerja kita melaksanakan. Tahun ini kebetulan nih ya, di bulan Juni ini anggaran kita karena kemarin dipotong 50% dari 100%, jadi di bulan Juni ini program kerja kita hanya separuh jalan, Pak. Jadi separuh jalan, dan karena dipotong habis anggaran kita. Nah, mungkin sambil melihat kondisi keuangan kita apakah stabil setelah bulan Juni ini, bagaimana kestabilannya, kita rencanakan ulang mungkin ya PKPT kita. Kita revisi ulang, dan bagaimana nanti di anggaran perubahan kita bisa melaksanakan mungkin pengawasan kecamatan dulu ya. Pengawasan kecamatan di 6 kecamatan, karena jangan ada lagi terulang gitu. Temuan-temuan di kecamatan seolah-olah gitu ya, seolah-olah itu dilepas karena jauh ya, karena jauh, dan agak risikonya kecamatan itu risiko sedang atau malah kerendah karena anggaran yang dia kelola itu kecil. Tapi ternyata di luar prediksi ya, kok kecamatannya justru yang perlu kita melakukan pembinaan. Nah, desa tetap kita masukkan, tetapi tidak semua desa bisa. Target kita 6 desa ya, atau 12 desa ya, karena satu Irban itu 3 desa dalam 1 bulan, itu tidak bisa tercapai, Pak. Tidak bisa tercapai. Jadi mungkin desa-desa yang berisiko tinggi saja yang kita masuki, dan adanya pengaduan masyarakat gitu. Nah, kemudian untuk investigasi ya, investigasi itu biasanya kita ini ada PRK LKPP yang baru untuk PK Apip, bahwa kita harus melaksanakan PIA ya. Karena nilai PK Apip kita kan drastis turun karena kita tidak melaksanakan PIA, sehingga sebelum kita melakukan audit itu perlu PIA, sehingga kalau kita melihat itu kan menambah lagi ya hari pengawasan kita, walaupun orangnya itu dikurangin hanya 5 tapi HP-nya ditambah, berarti anggarannya tetap seperti yang dulu gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini, dan saya juga sharing dengan para inspektur seluruh Indonesia. Itu ada grup di Kemendagri itu, kumpul para inspektur,
ternyata tidak hanya Inspektorat Barito Selatan atau Kalimantan Tengah, Pak. Semua mengalami efisiensi gitu. Semua terdampak berarti. Semua terdampak gitu. Mungkin itu dulu, Ya, Pak, ya, yang terima bisa kasih, kami Bu. sampaikan. Baik, terima kasih Bu penjelasan yang sangat panjang dan rinci. Mungkin kalau kami bisa simpulkan sedikit bahwa terkait dengan pengertian efisiensi ini lebih kepada pengalihan anggaran dari kegiatan pendukung menjadi kegiatan utama supaya untuk mengejar bahwa program kegiatan utama tetap terlaksana, Bu ya. Dan Tidak lebih fokus kepada kegiatan utama, mengurangi kegiatan seperti sifat seremonial dan perjalanan dinas. Baik, untuk selanjutnya Bu mungkin terkait dengan efisiensi tadi Ibu sempat membahas juga terkait perubahan budaya kerja. Ini agak sedikit menarik juga nih. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu untuk di inspektorat sendiri mungkin nanti akan menjadi contoh dan bahan masukan kepada perangkat daerah lain. Ini efisiensi anggaran ini implikasi ke perubahan budaya kerjanya seperti apa, Bu? Apakah nanti akan menurunkan semangat kerja? Karena kan ada beberapa opini dari beberapa ASN kita, kalau tidak ada uang ya tidak kerja, tidak ada anggaran pada program ya tidak bisa dilaksanakan program seperti itu. Mungkin bisa di-sharing Bu untuk para perangkat daerah lain atau pada masyarakat luas di inspektorat itu seperti apa perubahan budaya kerja dari efek efisiensi ini sendiri. Silakan Bu. Oke. Kebetulan inspektorat itu memiliki tanggung jawab sebagai penyusun laporan ya. Sudah ada timnya di inspektorat itu diketuai oleh Irban 1 Pak Gajali Rahman. Jadi setiap tanggal 2 kita mengirimkan laporan ke provinsi untuk dikompilasi dikirimkan ke Irjen Kemendagri. Di situ proporsi yang bekerja dari kantor kan kecil ya, sekitar 20 berbanding 80 karena itu tingkat level pimpinan yang di kantor. 20 berbanding 80, tapi pertama kali menyelenggarakan mempraktekkan itu ya budaya kerja yang dari rumah itu saya agak lucu gitu Pak. Karena kenapa? Karena saya di dalam ruangan tuh sendiri, jadi para Irban sendiri, Ibu Sekretaris sendiri gitu. Lalu kami mendisposisi kemana? Gitu. Iya betul. Kemana yang kami ke angin gitu mendisposisi. Jadi mendisposisi lewat WA juga nggak mungkin gitu kan. Tapi untuk pekerjaan yang urgen, untuk hari Jumat itu memang jarang sih Pak. Untuk ada surat-surat masuk. Tapi inspektorat sudah lama sih Pak membiasakan bekerja secara efisien efektif ini karena kita sering kan Sabtu Minggu itu bekerja dari rumah ya walaupun itu bukan jam kerja ya memang saya mengkoordinasikan kalau ada pekerjaan mendadak itu Sabtu Minggu tetap kerja gitu. Saya nggak mungkin kan mengumpulkan gitu karena mungkin ada yang pulang kampung atau di mana-mana dan kita tetap kali sudah. Nah, untuk penerapan WFH yang sudah 1 bulan kita laksanakan terutama ini kan yang memiliki tugas melaporkan penghematan itu kan BPKAD ya. Jadi saya lihat nggak signifikan juga Pak perubahan dengan budaya kerja kita. Justru saya melihat dengan adanya WFH ini malah bertambah listrik di rumah Pak, punya saya bertambah. Listrik dari kantor biayanya berpindah ke rumah pribadi berarti. Lalu biaya AC kan, AC kan, AC atau kipas angin ya, listrik ya. Kalau kita kan karena waktu kita di kantor kan AC dimatikan nih. Kan nambah nih di rumah. Kalau WiFi sih karena dia flat ya, nggak nambah dia. Yang nambah itu listrik Pak, saya nambah. Nah jadi saya melihat dengan adanya WFH ini PNS itu kan Pak penghasilannya kan lebih tinggi yang eselon 4, 3, 2 gitu kan tinggi ya. Jadi dia lebih mampu dong bayar listrik gitu. Kalau ini dia bebankan ke rumah, lalu yang staf ini kan jadi menanggung. Jadi menanggung wah gimana nih sudah SPPD nggak ada untuk para staf gitu. Setelah perhitungan itu loh ini nggak signifikan gitu. Kecuali budaya kerjanya gini, para pejabat itu naik motor aja Pak. Ya kan naik motor. Saya kasih contoh nih. Saya naik motor ke kantor gitu. Naik motor kenapa Pak? Signifikan sekali Pak. Karena saya naik Hilux itu kan sekarang nih sekali mengisi Pak 1.500.000 kali 4 ya. Berarti saya menghemat itu duit dari negara ya. Saya nggak meminta berarti 6 juta ya. 4 kali mengisi 6 juta berarti Pak. Saya bisa menghemat.
Kalau Irban juga, kalau mereka bisa menggunakan motor, itu saya ngambil contoh di inspektor saja 300.000 ya. Sekarang 300.000 saya kasihlah lagi mereka itu tambahan 50.000 Pak. Jadi 3,5 ya. Yeah. Jatah para Irban mengisi BBM dikali 4. Nambah lagi kan? Betul. Nambah. Nah, kecuali budayanya yang dirubah, budaya kerja kita ke arah lebih sederhana, yang sarana transportasinya disederhanakan gitu. Kalau dari segi listrik sih saya lihat agak nggak signifikan juga Pak, paling berapa gitu. Nah di inspektorat kemarin untuk melaporkan itu kan BPKAD, tapi inspektorat OPD masing-masing itu kan wajib juga melaporkan masing-masing. Nggak paling sih Pak, ada ya berkisar antara 50 sampai 100 Pak. Anunya pengurangannya. Oh iya, biaya anggaran. Karena kemarin itu baru 1 bulan, kita belum melihat lagi yang untuk hari ini kami masih menyusun lagi jam 11 rapat lagi untuk menyusun laporan ke provinsi. Kemudian apalagi ya mau saya sampaikan terkait efisiensi itu penggunaan mobil dinas ya. Nah Perjaldin ya. Iya Perjaldin. Perjaldin nggak signifikan juga Pak. Kan orang Perjaldin itu kebanyakan kan Senin sampai Kamis. Kalau Perjaldin hari Jumat kemana? Gitu kan? Ya, jarang. Karena kita kan mau efisiensi bekerja, contoh kalau kita mau ke desa, pasti dia ngambilnya hari dinas ya, nggak mungkin Senin sampai Kamis, nggak mungkin dia ngambil hari Jumat gitu, atau Kamis, Jumat, Sabtu ya, ya nggak juga gitu. Kalau ke situ, jadi mungkin ini ya, mungkin kalau karena masih 1 bulan sih Pak ya, masih belum terlihat dampaknya. Kelihatan ya, nanti ini kelihatan, nanti kita bandingkan di bulan Juni ini sampai seperti apa semester pertama berarti ya. Okay. Kemudian untuk pelayanan publik Pak ya, pelayanan publik itu karena mereka tetap melaksanakan pelayanan, berarti tidak berpengaruh karena mereka tetap melaksanakan pelayanan itu secara maksimal dan tetap bagus gitu. Kemudian ada bagusnya juga Pak efisiensi itu. Kita memulai digitalisasi dalam bekerja. Betul. Ya kan? Betul sekali. Di meja saya itu sudah tidak lagi sampah-sampah, segala laporan itu nggak ada ya. Saya koreksinya lewat laptop saja. Saya koreksi, saya perbaiki. Nah, memang untuk sementara kita pakai desainnya, DTD Electronic Design. Nanti kedepannya mungkin untuk tahun 2027 lebih ke arah Serikandi. Jadi koreksi berjenjang ya. Kemudian untuk perencanaan kita sudah maksimum Pak. Jadi saya tadi koordinasi dengan Pak Kadis Kominfo untuk penggunaan sistem sudah maksimum ya, kayak SIPD ya, SIPD untuk perencanaan. Kemudian untuk barang, Simda barang ya sudah jalan dengan bagus. Kemudian bagus kita masalah rapat-rapat sudah dilaksanakan secara daring dari pusat, dari provinsi juga dilaksanakan secara daring. Itu yang dampak efek yang bagus nih Pak. Untuk efisiensi kita ke arah pemerintahan yang berbasis digital gitu. Jadi nggak ada lagi yang namanya kita itu gaptek Pak. Kita tuh wajib berpikirnya sudah pemerintahan berbasis digital sehingga nilai SPBE kita bisa meningkat nantinya. Iya, tuh, jadi kepala-kepala dinas itu diharapkan mereka harus melek teknologi karena kita nanti sudah semua berbasis digital. Nah, sehubungan dengan berbasis digital itu kebetulan kemarin 43 orang CPNS inspektorat itu Pak banyak yang mendapat nilai terbaik gitu. Peringkat 1, 2, dan 3 itu dari inspektorat Pak. Karena mereka memiliki aktualisasi yang hebat gitu. Inovasi baru. Iya, memiliki inovasi gitu. Bagaimana seperti membuat laporan yang berbasis digital gitu, sudah ada sudah ada format. Kemudian bagaimana melakukan pemantauan tindak lanjut berbasis digital, sudah dibuatnya aplikasi. Itu itulah dampaknya untuk efisiensi kita yang kita ngambil positifnya ya. Oh iya, betul. Kalau dari segi pengurangan saya kurang signifikan, belum bisa terukur Pak untuk bulan kemarin gitu. Karena pembanding yang bulan kemarin itu Pak masih belum WFH. Iya, betul. Nah, kita bandingkan dengan kita sudah WFH, jadi kurang bisa terlihat. Nanti ini laporan dari bulan Juni mungkin baru bisa terlihat. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin itu dulu Pak Anas. Baik, terima kasih Bu penjelasannya. Jadi kalau kita simpulkan tadi seperti yang Ibu jelaskan bahwa
efisiensi ini berpengaruh sekali ke budaya kerja kita. Ternyata dengan adanya efisiensi ini mendorong kita maupun seluruh perangkat daerah ataupun kita sebagai ASN untuk bisa menguasai teknologi informasi dan menggunakan layanan teknologi informasi untuk melakukan kegiatan supaya lebih efektif efisien. Begitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, dengan adanya efisiensi ini mungkin banyak perangkat daerah yang ingin tahu atau beberapa masyarakat juga ingin tahu, terutama masyarakat di desa. Apakah ini nanti akan berimplikasi ke kegiatan pengawasan pada tahun berjalan? Memungkinkan tidak akan ada perubahan jadwal pengawasan atau mungkin tahun ini per Juli nanti, ini kan sekarang sudah bulan Juni, dari bulan Juli ke depan itu tidak ada lagi pengawasan oleh inspektor. Mungkin bisa disampaikan ke masyarakat supaya diketahui bahwa apa sih jadwal kita ke depan Ibu, efek dari efisiensi ini. Iya, seperti saya jelaskan terdahulu tadi bahwa PKPT kita itu sudah berada pada anggaran 1,5 M ya, waktu kita susun kemarin. Nah, anggaran pengawasannya ya. Jadi kita jangan ngomong mandatory spending ya. Mandatory spending 0,75 dari total APBD tidak pernah Pak kita terima gitu ya. Mandatory spending. Jangan ngomong mandatory spending, kita ngomong real angka saja. Jadi dari 17 miliar menjadi 12 miliar, turun menjadi 10 miliar. Jadi anggaran pengawasan itu berada pada 1,5 M gitu ya. Ketika berada pada 1,5 M itu kita sudah susun untuk program kerja di 2026 di Januari, dan itu sudah keluar SK-nya, dan pada bulan Mei kemarin itu dilakukan efisiensi belanja kembali gitu ya. Surat dari pusat bahwa harus dipotong 50%, sehingga 1,5 bagi 2 ya perjadin, karena inspektor itu memang isinya perjadin gitu. Tidak ada komponen lain. Nggak ada. Jadi komponen yang lainnya itu penunjang ya. Betul. Penunjang. Perjaldin itu dia satu paket gitu, di situ BBM, di situ penginapan kan, di situ uang saku gitu. Uang saku itu kan ya untuk makan di jalan gitu, untuk ongkos-ongkos apa gitu kan di jalan gitu. Jangan berharap gitu Perjaldin itu bisa, kalau namanya perjalanan dinas itu kan untuk dinas gitu ya. Kalau mau mencari keuntungan ya berusaha. Jangan yang perjalanan dinas karena berusaha. Jadi dengan adanya pemotongan itu sisa 900-an aja Pak. Jadi, nah, sedangkan saya selaku inspektur itu selama pemeriksaan BPK Pak wajib selalu komunikasi selalu ke Palangkaraya Pak, karena saya mengawasi kinerjanya penyusunan LKPD Pak. Sebagai ketua tim penanggung jawab tim review LKPD, saya harus wajib di sana hadir gitu. Bukan hanya mendengar kata orang, saya harus di sana hadir dan komunikasi dengan BPK, karena masalah ini masalah opini ya. Jadi malu kita kalau tidak bisa mempertahankan opini kita yang WTP itu sampai ke 7 kali gitu tahun ini. Jadi itu yang perlu kerja kerasnya tim review LKPD, dan saya selaku penanggung jawab diberikan mandat untuk selalu berkoordinasi dengan BPK gitu. Jadi kalau ada temuan-temuan yang bisa kita perhitungannya bagaimana kita rubah, jangan supaya kalau seperti ini perhitungannya gini hasilnya. Kalau jadi kita komunikasikan terus Pak, sehingga dan sekarang Pak sudah ya temuan-temuan itu bisa diturunkan gitu, dan agak yakin Pak 80% gitu. Nah, dengan perjalanan yang dibatasi, saya merasalah Pak Anas kan tim review LKPD gitu, berangkat hanya modal BBM ya Pak. Iya betul. Jadi kita harus nginap di rumah keluarga gitu, nggak bisa di hotel ya. Iya. Malah kemarin tim review LKPD nginap di hotel yang seadanya, tapi nggak apa-apa lah Pak, kita tetap memegang jiwa integritas dan semangat bekerja kita ya Pak ya. Betul. Nah jadi makanya saya dari awal mengatakan bahwa program kerja yang sudah kita susun itu hanya 50% yang bisa kita laksanakan. Karena memang terlanjur kemarin itu timnya banyak Pak, tapi harinya sedikit gitu. Nah jadi sekarang anggaran pengawasan sudah blank Pak, habis gitu, blank. Jadi mungkin menyusun ulang. Kita akan lakukan revisi ulang, ya menyesuaikan dan revisi. Dan untuk anggaran murninya karena sudah
plak dipotong Pak. Kalau kayak 1 meter dipotong sudah 50 meternya, 50 meter sudah dikerjakan, sudah dilaksanakan Pak, karena memang target kita di bulan Juni harus selesai yang 50%-nya. Nah, yang 50%-nya itu nanti kita laksanakan dari bulan ini sampai Desember gitu kan. Tapi kan sudah dipotong. Jadi kita menerima saja Pak. Jadi walaupun itu inspektorat, kita harus sama dengan OPD. Jangan lalu kita mentang-mentang inspektorat lalu kita mau diutamakan, nggak bisa Pak. Efisiensi itu berlaku untuk semua. 35 OPD untuk semua, dan efisiensi itu kan perintah langsung Pak dari pimpinan kita, efisiensi untuk penggunaan lain gitu. Dan BPKP sampai turun Pak melakukan namanya EFRAN ya, evaluasi perencanaan. Jadi anggaran itu difokuskan kepada pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah ya, dialokasikan kembali gitu. Jadi tetapi dengan adanya pemotongan 50% perjaldin itu kita maunya BPKP itu bisa mengalokasikannya tetap jalan, tapi kayak dak fisik kan saya diskusi dengan dari Dinas Kesehatan, dak non fisik ya, dak non fisik. Kalau dak non fisiknya ini perjaldin penunjangnya itu nggak ada, bagaimana mereka bisa koordinasi ke provinsi, koordinasi ke pusat ya untuk penyelaksanaan seperti BOK ya, BOK dengan apa yang di Dinas Kesehatan itu yang pengawasan obat dan makanan ya, itu ke provinsi, nah itu kan itu dak BPOM namanya ya sekarang itu. Nah kemudian itu kita juga dak non fisik itu terpaksa kita nanti menunggu anggaran perubahan ya, kita melihatkan. Nah jadi pada intinya bahwa PKPT kita hanya kita bisa laksanakan 50%. Oke, siap. Dan kita revisi PKPT-nya nanti kita alokasikan lagi, kita minta di perubahan sambil melihat kondisi keuangan gitu. Siap. Dan itu Nas, desa-desa itu tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa difokuskan pada desa-desa bermasalah ya. Contoh yang belum mengembalikan silpa sehingga sampai dengan saat ini belum bisa posting APBDes ya. Itu kita akan turun nanti desa-desa itu dan kita maksimalkan ada sekitar 6 desa yang belum bisa posting, dan itu masih kita komunikasikan dengan kepala PMD gitu, bagaimana solusinya untuk ini gitu, karena memang di Siskeudes memang nggak bisa Pak. Iya, terkunci. Kalau ada 2 pilihan saja, mengembalikan belum. Iya. Kalau kita tag sudah mengembalikan, berarti kan ada bukti store, upload bukti store-nya. Kalau belum mengembalikan ya sudah nggak bisa gitu. Oke. Mungkin itu dulu Mas yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Inspektur. Untuk pertanyaan terakhir nih, sebelum nanti kita akan closing. Ada beberapa pendapat OPD nih yang berpendapat nih Bu, terutama setelah pemeriksaan BPK, mereka ada mendapati bahwa banyaknya temuan dari dalam hal temuan keuangan, kelebihan pembayaran dan segala macam. Lalu ada beberapa yang beralasan, katanya ini banyak temuan BPK ini karena tidak diperiksa oleh inspektorat ini. Ya, inspektorat kan sebagai pengawas internal harusnya kan menjadi peringatan dini nih kalau ada temuan-temuan seperti itu kan ditindaklanjuti oleh OPD pada saat inspektorat masuk, lalu setelah pada saat BPK nanti akan melakukan pengawasan sudah tidak ada lagi temuan. Nah ini bagaimana Bu pendapat dari Ibu nih untuk menanggapi itu? Apakah memang tanggung jawab atas temuan di OPD ini adalah tanggung jawab inspektorat sendiri? Lalu seperti apa Bu? Dan tips dan triknya supaya nanti di tengah efisiensi kita tetap melaksanakan tugas kita dengan efektif, efisien, dan juga harapan kita Barito Selatan OPD-nya bebas temuan nih. Gimana Bu? Silakan. Oke. Sebenarnya gini ya, kalau bebas temuan ya nggak bisa Mas ya. Kalau bebas 100% kita nggak bisa karena apa namanya ya, kalau kita melihat dari segi risiko ya, pasti ada risiko-risiko yang harus ditanggung oleh OPD dan pemerintah daerah secara umum gitu. Dan risiko-risiko itu kan ada faktor penentu ya, sehingga kalau kita lihat itu nggak mungkin saya katakan ya sampai 100%, pasti ada 99 atau 98 atau 90 malah. Sebenarnya gini ya, lini pertama untuk pengawasan internal OPD atau kecamatan itu berada di PA ya.
Iya, pengguna anggaran. pengguna anggarannya. Camat berarti kalau di kecamatan. Iya, kepala dinas ya. Kepala dinas kalau di OPD betul. Jadi dan kalau di penata usahaan keuangan ada PPK SKPD ya. Iya, betul. Ada PPK SKPD. Jadi terus kalau di keproyekan itu ada KPA atau PPK ya, pejabat pembuat komitmen, Betul. atau PA-nya sendiri ya yang PA-nya bertanda tangan di sendiri. kontrak. Betul. Jadi ketika melaksanakan kalau di belanja modal itu yang melaksanakan pengawasan, pengendalian kontrak itu kan di PA atau KPA ya, atau Betul. PPK-nya ya, pejabat pembuat komitmennya. Kemudian ada pengawas teknis ya, Betul. ada direksi teknis kalau di PUPR ya. Nah kemudian di kecamatan ada pengguna anggaran. Nah di PPK SKPD itu disitulah kita menjadi pertama kali melakukan verifikasi berkas. Lini 1 berarti. Ya bisa nggak dibayar gitu. Betul. Nah bisa nggak dibayar. Nah si pemilik risiko ya, pemilik risiko para kepala OPD, para camat gitu, dia menyerahkan pelaksanaan teknis kegiatan itu kan ke PPTK ya, Betul. pejabat pelaksana teknis kegiatan. PPTK itulah yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan di lapangan ya. Jadi dia secara teknis ya bertanggung jawab menyusun programnya seperti apa, menyusun kegiatan seperti apa. Nah, ketika itu program kerja per bidang itu dilaksanakan oleh PPTK, Ya. kan itu ada uang yang dibelanjakan ya. Betul. Ada anggaran. Ada uang, ada anggaran yang dikelola ya. Betul. Jadi dia memberikan SPJ itu ke PPK SKPD. PPK SKPD untuk diverifikasi. Ya, baru dibayar bendahara. Itu pun kalau disetujui oleh PA ya. Betul. Nah, jangan yang bendahara langsung bayar gitu ya. Jadi PPK SKPD ini melaporkan kepada pengguna anggaran ya atas usul PPTK tadi, ini loh punya kami tagihan. Biasanya ini terbalik, bendahara ini langsung kasih uang saja. Potong kompas berarti ya. Ya, belum Baik. tentu pengguna anggaran setuju ya. Betul. Pengguna anggaran melihat pembagian alokasi anggaran, contoh seperti GU ya. GU itu kan ada permintaan dana dari masing-masing PPTK ya. PPTK. Oh. Dia melihat GU, dia bagikan nih. Oh ini. Jadi SPJ-nya siap mana Bu? Ini kata PPK SKPD ya. Sini saya lihat gitu. Jadi pengguna anggaran itu jangan percaya sepenuhnya kepada PPTK Pak. Betul. Jangan percaya sepenuhnya kepada PPK SKPD. Ya, jangan bayar saja bendahara. Kalau nanti mau ditarik ke sebelah kan bayar saja langsung gitu. Jadi kalau mau bagus itu pengelolaan keuangan, pengendalian internal yang pertama itu di pengguna anggaran gitu ya. Jadi pengguna anggaran, PA, KPA, PPTK, PPK SKPD, bendahara. Nah, kalau kita ini kan yang di staf-staf kan melaksanakan kegiatan saja Pak. Betul. Nah, di inspektorat Inspektorat bagaimana Bu? itu kalau istilahnya inspektur yang dulu ya, Pak Liharpin. Iya. Waktu saya masih sekretaris, Pak Liharpin tuh bilang gini, Bu Tanti, inspektor itu kan juru tembak. Tembak, kata-kata ditembak, ditembak gitu kan. Baik. Kita memeriksa itu sudah program kerja kita ya peluru ya. Pelurunya kan duit ya untuk kita melaksanakan itu. Lalu senjatanya ada program kerja kita, ada perintah dari pimpinan. Jadi tidak pernah inspektorat itu melaksanakan pemeriksaan itu tanpa ada PKPT. Tanpa ada mandat, tanpa ada perintah gitu ya. Kebetulan inspektorat itu ada mandat dari bupati melalui piagam audit. Jadi kita punya piagam audit Pak. Oh, iya. Jadi di piagam audit itu bupati memandatkan inspektur untuk melaksanakan pengawasan di setiap lini kita bisa masuk Pak. Di PBJ boleh kita mabuk-obok melalui audit. RKPD melalui review RKPD, review RKA. Iya. Di anggaran kita boleh masuk ke SIKD, di SIPD boleh. Jadi disitulah di keleluasaan kita. Tetapi kita harus memegang teguh integritas Pak. Betul. Jangan karena kita punya keleluasaan memegang dengan piagam audit tadi, kita punya kewenangan Pak, kita punya power sebenarnya ya, diberikan mandat oleh pimpinan, ada kekuatan dalam piagam audit itu, kita salah gunakan. Jangan seperti itu. Makanya perlunya integritas. Ya. Sebagai penyangganya Bu. Iya. Betul. Jadi gini, integritas tuh. Ini integritas tuh gini ya. 4 irban, irban 1, 2, 3 dan 4 pegang integritas. Inspektur pegang integritas.
para fungsional pegang integritas. Kita terlatih untuk memegang teguh integritas. Apa caranya hidup Pak Anas? Hidupnya kita, ya namanya PNS itu ya gini-gini aja Pak Anas. Kalau mau kaya ya jadi pengusaha lah itu, pengusaha tambang batu bara gitu ya, sawit. Kita PNS ini bekerja dengan baik. Betul. Jadi bekerja dengan baik, memberikan contoh teladan. Ya saya sampai pensiun seperti ini aja Pak Anas. Nanti saya akan untuk 4 irban, sekretaris, para pejabat fungsional itu ada regenerasi Pak. Yang pertama itu regenerasi integritas. Betul. Gitu. Jangan hanya integritas ketika inspekturnya ganti, lain lagi orangnya gitu. Jadi integritas budaya, ya itu lebih budaya kerja kita itu tadi. Betul. Budaya kerja salah satu inspektor itu ya memegang teguh integritas, dan kita setiap kali pengawasan menandatangani fakta integritas itu Pak. Ada 10 poin ya. Salah satunya tidak menerima apapun ya dari para obri. Itu Nas dan Aminas, ada tadi strategi adaptif ya. Iya. Sudah dibuat catatan strategi adaptif. Yang pertama, dalam pelaksanaan program kerja kita akan memilih yang berisiko tinggi ya. Betul. Berbasis risiko. Ada risk register. Jadi semua OPD wajib melakukan risk register, dan kita memfokuskan pada pemeriksaan yang risiko tinggi. Nah kemudian seperti saya kemukakan terdahulu, kita mulai ke arah digitalisasi pengawasan ya. Betul. E-review, e-RKPD, e-review RKPD, e-review RKA, e-review PBJ. Betul. Nah kemungkinan nanti mungkin ada nanti yang PBJ itu masalah e-katalog ya. Ada satu lagi yang SPM juga ya, e-review SPM, e-review sakit, e-review LPPD. Jadi inspektor itu diberi kemudahan II. Nah, dengan adanya apa ya namanya, piagam audit, kita boleh masuk Pak. Kita diberikan akun seperti itu. Kemudian ada yang namanya tadi apa namanya? Bukan pengawasan ya. Pengendalian internal. Betul. Jadi pengendalian internal pada lini pertama, jadi di OPD masing-masing. Kita ini sebenarnya sudah lini ketiga Pak, pengawasan Pak gitu. Jadi sistemnya tolong nanti itu supaya teman-teman BPK itu kita minimalisasi, makanya ada rencana saya di 2027 itu Pak penguatan internal gitu ya. Jadi bukan inspektor itu bukan memeriksa saja, tetapi kita buka ruang untuk konsultasi. Jadi 50-50 nanti Pak, ada konsultasi, orang boleh berkonsultasi ke kita, 50-nya untuk pengawasan. Nah silahkan pemanya ada hal-hal yang kita buka ruangnya nanti Pak. Program kerja kita pemanya mau meng-SPJ-kan sesuatu para PPTK, silahkan. Jadi masing-masing irban itu, dan itu sebenarnya sudah jalan Pak, cuman kurang maksimum. Kita maksimumkan di 2027 di program kerja kita. Mungkin ketika mau meng-SPJ-kan GU itu kita asistensi, benar nggak ini, jangan-jangan di belanja modalnya salah lewat GU gitu, banyak seharusnya itu melalui pengadaan langsung atau ya harus LS dia pakai GU gitu. Jadi kita dampingin gitu sebelum, dan kebetulan untuk belanja modal kita dampingin, jangan dulu dilaksanakan gitu, tolong konsultasikan ke inspektorat dulu. Itu salah satu caranya Pak, kita meminimalisasi teman-teman BPK, dan kita akan fokuskan nanti juga ke ini Pak, pengelolaan kas. Di tahun 2026 ini kita optimalkan di pengelolaan kas di BUD Pak. BUD itu kan di BPKAD. Jadi supaya mengurangi teman-teman BPK untuk tahun 2027. Mungkin itu dulu Pak. Oh iya ada Pak tambahan. Kan kita nih perjalanan dikurangi ya, dikurangi 50%. Kita akan merubah nih nanti pengawasan kita mungkin lewat Zoom Pak. Lewat Zoom ke kepala desa, ke desa-desa itu mungkin kita komunikasi lewat Zoom, atau mereka perlu konsultasi ke kita lewat Zoom saja. Karena biaya anggaran desa juga diefisiensi. Betul. Anggaran kita juga diefisiensi. Mungkin 3 hal itu ya sebagai penutup dari bincang-bincang ya kita hari ini. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat untuk kita, dan ini apa adanya saya sampaikan Pak. Tidak ada dibuat-buat apa yang kita kerjakan selama ini untuk pembangunan
Kabupaten Barito Selatannya lebih maju dan mandiri, Pak. Baik. Mungkin itu dulu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Inspektur, paparan yang sangat luar biasa. Jadi untuk menegaskan kembali bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa temuan atas keuangan atau non keuangan yang dialami oleh perangkat daerah atas temuan BPK itu tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab inspektorat, karena inspektorat itu sebagai lini ketiga Inspektur ya, betul ya. Bahwa lini pertama adalah si pelaksana, lini kedua adalah manajemennya sendiri, dan inspektor sebagai lini ketiga. Ini mengadopsi dari three lines of defense. Baik. Demikian perbincangan kita pada hari ini dengan Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan tema pengawasan di tengah efisiensi. Apa bisa? Tadi sudah dijelaskan bahwa bisa dengan cara yang utama adalah melakukan perubahan budaya kerja. Tadi disampaikan Bu Inspektur adanya digitalisasi pengawasan yang akan dilaksanakan oleh inspektur daerah, dan ada mungkin penyesuaian kegiatan pengawasan, program kerja akan dilakukan penataan ulang, perubahan ulang untuk nanti disesuaikan dengan anggaran yang ada dan lebih memfokuskan kepada kegiatan yang berisiko tinggi seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih.